supaya benar-benar ini kita tegakkan. Karena hancurnya negara ini oleh karena apa? Karena supremasi hukum tidak ditegakkan. Orang yang sudah nyata-nyata salah dibenarkan, yang benar justru disalahkan. Ini yang sering yang kita lihat, wah, memprihatinkan kita semua. Dan kami selalu mengharapkan agar supaya penegakan hukum ini masih tetap harus menjadi prioritas di negeri kita ini, agar supaya Indonesia ini benar-benar sebagaimana apa yang dikatakan Indonesia tangguh betul-betul akan tangguh. Baik. Jangan orang tua tuh. Jangan orang tua itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam opini ini agak berbeda karena kami akan selipkan dengan wawancara dengan salah satu narasumber kami. Yang jelas saya ingin mengangkat suatu kejadian yang mengenaskan sebetulnya. Kejadian ini terjadi kemarin tanggal 27 September 2021 di Kota Mobagu di Sulawesi Utara. Nah, sebetulnya masalahnya simpel. Terjadi konflik horizontal yang sangat serius antara masyarakat di sekitar tambang dengan para petugas atau preman-preman yang dikerahkan oleh PT yang menguasai tambang itu. Nah, pertanyaannya ini tambang apa? Nah, ini adalah tambang emas. Rupanya saya selidiki dengan serius, ini adalah tambang emas yang dikuasai oleh PT BDL, Bulawan Daya Lestari. Nah, ada yang aneh, sahabat Indonesia, bahwa menurut penelusuran kami, PT BDL ini izinnya sudah habis pada bulan Maret tahun 2019. Tapi kegiatan illegal mining masih berlangsung sampai sekarang. Nah, ternyata kegiatan illegal mining ini mendapatkan resistensi dari masyarakat sekitar. Makanya terjadi yang kemarin, terjadi konflik horizontal. Nah, saya bertanya, apa yang membuat masyarakat berani melawan atau menyampaikan haknya? Ternyata kegiatan illegal mining ini merugikan kehidupan masyarakat sekitar. Yang menarik sekali, ada indikasi, saya tidak menuduh, tapi ada indikasi kuat kegiatan orang yang berinisial YT dan JI yang sekarang menguasai PT Bulawan Daya Lestari ini dilindungi oleh aparat kepolisian setempat. Nah, ini perlu dibuktikan karena sangat aneh kegiatan selama 2 tahun di ruang terbuka. Ini kegiatan penambangan emas ini kan bukan di dalam rumah kayak membuat sabu begitu, tapi di ruang terbuka, luasnya mungkin ratusan hektar, terbuka, didiamkan selama 2 tahun. Apa yang terjadi dengan negara ini? Dan saya mendengar tim dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di backup oleh Bareskrim Mabes Polri sudah menurunkan timnya ke lokasi. Nah, yang membuat saya miris, saya mendengar informasi tim dari pusat ini yang merupakan komitmen kuat dari Menteri KLH dan Kapolri ini ternyata tidak mendapatkan backup dari aparat kepolisian setempat. Ini kan aneh. Aneh bin Najib. Sehingga mereka bekerja tidak maksimal gitu. Yang terjadi
pada saat mereka sudah pulang, kegiatan illegal mining terus dan terus terjadi. Sahabat Indonesia, sebetulnya ini masalah kecil ya, hanya 100 hektar. Tapi yang membuat saya miris adalah sudah terjadi korban jiwa. Yang kedua, ada indikasi pengangkangan terhadap aturan dan perundang-undangan. Dan yang ketiga, yang membuat saya sedih ini adalah ada indikasi kuat kong kali kong kerjasama antara pengusaha hitam, pengusaha illegal mining ini dengan aparat kepolisian setempat. Ada indikasi mereka dilindungi kegiatannya. Nah, ini masih indikasi-indikasi. Untuk itu saya harus mengkonfirmasi informasi yang saya terima dari media massa ini kepada tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai informasi yang lebih akurat, lebih valid, dan untuk itu saya ajak Anda untuk mendengarkan wawancara saya dengan salah satu tokoh masyarakat di Sulawesi Utara, Jeffrey Mase. Beliau adalah pimpinan dari LSM, Gerakan Masyarakat Anti Korupsi. Kita dengarkan dulu. Baik, Pak Jeffrey, ini ada kejadian kemarin di lahan yang sekarang dikuasai oleh PT BDL, PT Bulawan Daya Lestari ya. Terus kemudian saya mendengar ada konflik horizontal, gitu ya. Ini sebetulnya di lahan itu apa yang terjadi ya menurut Pak Jeffrey? Pertama-tama tentu kami dari LSM, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi ini tentu menyampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam atas tewasnya anggota masyarakat Lingkar Tambang kemarin. Ya, kalau kami tidak keliru namanya Amran Damopuli ya. Dan diduga akibat peluru. Ya, peluru dari mana? Tentu ini perlu ada investigasi lebih lanjut ya Pak. Ya. Kemudian menyangkut konflik di sana, memang kami sangat prihatin. Kami sudah beberapa kali menyuarakan, apalagi ketika ada surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu yang mau menyampaikan agar supaya tidak boleh ada dulu kegiatan di sana sebelum IPPKH itu keluar, izin pinjam pakai kawasan hutan itu keluar dari kementerian. Namun apa yang terjadi dari pemantauan kami, kegiatan itu tidak pernah berhenti sampai datangnya tim dari Mabes Polri dan Gakum dari Kementerian KLH. Dan kami juga Pak waktu itu ikut serta di sana. Namun sayang sekali bahwa kami memang dicegat di pos terakhir itu dan kami tidak diizinkan untuk masuk. Ya, daripada kami terjadi konflik lagi di sana, mending kami meninggalkan lokasi. Tetapi dari sana bahwa kami tahu bahwa Mabes Polri sudah Mabes Polri dan Gakum itu maupun Gakum yang ada di daerah ini, mereka sudah memasang papan larangan untuk berkegiatan. Begitu. Dan bahkan Pak informasi Jeffrey, yang kami terima setelah kedatangan dari tim Gakum dan Bareskrim Mabes Polri itu, setelah itu berhenti nggak kegiatan penambangan? Dari informasi bahkan dari foto-foto yang video maupun foto yang kami terima, ternyata mereka masih langsung melakukan. Jadi pada waktu terjadi penindakan, kemungkinan penindakan waktu itu sudah bocor kepada pelaku ilegal ini. Sehingga peralatan-peralatan di sana itu sudah disingkirkan lebih dahulu. Oke Pak, setelah ini menarik ya Pak Jeffrey ya. Kok ada kebocoran informasi ini? Nah, saya agak bingung Pak. Ini saya konfirmasi ke Bapak karena Bapak sangat menguasai kegiatan di sana. Ini PT BDL ini sudah habis masa penambangannya bulan Maret tahun 2019. Nah, kemudian kalau saya dengar ada konflik kepentingan di antara PT BDL, nah itu bukan urusan kita. Tapi yang terjadi ada penambangan ilegal terus dan merugikan masyarakat setempat gitu ya. Nah, kemarin terjadi perlawanan dari masyarakat setempat. Nah, ini yang menjadi yang jujur saya sampai sekarang belum bisa masuk akal sehat saya Pak Jeffrey. Mengapa aparat keamanan ini justru berpihak pada pengusaha bukan ke masyarakat ya Pak Jeffrey?
Wah, Pak, memang ini sangat kita sesalkan. Sangat-sangat kita sesalkan. Dan apa yang terjadi kemarin yang kami tangkap informasi-informasi yang kami dapat dari sana. Bayangkan Pak, masyarakat itu naik itu dengan tangan yang kosong. Berhadapan dengan mereka yang menggunakan alat-alat senjata-senjata tajam. Itu berisiko sekali. Nah, oleh karena itu terjadilah insiden tewasnya salah satu daripada masyarakat. Dan masyarakat sebenarnya Pak, kalau menurut informasi saya, bukan untuk mengadakan perlawanan Pak, bukan. Mereka mau mencari hak-hak mereka. Karena itu mereka tak mau naik ke atas itu bukan untuk berkonflik dengan orang-orang yang di atas di sana. Tidak. Tetapi itulah, namanya kalau sudah menggunakan cara-cara premanisme untuk mengelola tambang ilegal, wah ini berbahaya sekali Pak. Nah, berbahaya. ini kan sudah hampir lebih dari 2 tahun ya Pak ya. Ini penambangan ilegal, ini mohon maaf nih, sekali lagi saya katakan Pak Jeffrey mungkin perlu konfirmasi. Kemana aparat keamanan mulai dari Polres sampai Kapolda atau mungkin aparat keamanan yang kok dibiarkan begitu saja penambangan ilegal di tanah negara yang tidak berizin? Ya. Apa yang terjadi Pak di sana itu Pak? Wah Pak, begini. Bahkan kami menduga kuat bahwa ada permainan di sana. Karena begini Pak, kami mendapat data yang ada aliran-aliran dana kepada aparat. Mohon maaf, saya potong. Aliran dana dari oknum Dari- yang namanya YT, Iya, yang pelaku. ini Iya. pelaku ini kepada aparat keamanan. Ya. Oke. Dan ini Pak, kami sudah melihat kalau dari catatan-catatan itu, wah ini berbahaya sekali. Dan kami mau minta agar supaya KPK bisa untuk mengusut. Oke. Begitu juga. Karena di sana kan ada nomor-nomor rekening Pak. Oh, sampai sedetail itu Pak, ada nomor rekening. Betul, ada. Tetapi ini masih dugaan kami, tetapi perlu untuk diteliti lebih lanjut. Nah, Pak, saya minta sekali lagi konfirmasi. Ini Pak YT tadi yang sekarang menjadi pemilik atau menguasai PT BDL dan JI yang kontraktor atau rekanan dari Pak YT ini, konon katanya sudah jadi tersangka. Nah, Wah, kenapa kok masih bisa beraktivitas seperti itu ya? ini yang makanya kami memintakan kepada Kompolnas untuk turun tangan dong. Kalau begini, ini kan Mabes sudah turun. Kompolnas bagaimana Kompolnas untuk bagaimana untuk melakukan investigasi, dan kami meminta juga Komnas HAM karena ini sudah ada korban rakyat. Iya. Komnas HAM harus turun. Ini kami minta. Pak, ini kan sudah ada langkah konkret dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kemudian ada Bareskrim Mabes Polri gitu ya. Bahkan mereka sudah menurunkan timnya dan saya sudah membaca katanya mereka sudah sidak gitu ya. Dan saya mendengar informasi mereka tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari aparat keamanan setempat. Nah, dari titik ini ya saya mengaitkan dengan keterangan dari Pak Jeffrey, sebetulnya apa yang terjadi yang sebenarnya Pak? Apakah benar-benar mereka itu buta mendukung pengusaha ilegal ini atau memang sudah ada memang benar dugaan Pak Jeffrey ada permainan uang yang terjadi? Bagaimana Pak? Dengan kenyataan seperti ini Pak ya, saya sampai berkelakar. Ya, berkelakar. Saya Kapolsek aja saya bisa turunkan mereka kalau itu ilegal. Begitu. Tapi ini hanya berkelakar aja, Pak. Saya kan LSM. Tapi saya tidak meremehkan aparat, tidak meremehkan. Saya masih berpikir positif untuk hal ini, Pak. Tetapi dengan kejadian ini, wah ini sudah sampai pada terjadi konflik di kalangan masyarakat. Iya. Ini Pak sudah berbahaya sekali. Sudah ada korban ini. Sudah ada korban. Ya. Sudah ada korban. Nah, Pak, katanya korban ini ada luka tembak. Iya. Loh, berarti ada yang membawa senjata di pihak mereka. Nah, Nah. sekarang tinggal tentu akan dilakukan otopsi, Investigasi. kemudian akan ketahuan apakah peluru itu dari aparat atau peluru itu dari senjata rakitan. Nah, itu kan bukan wewenang kita. Marilah kita, tapi kami mengharapkan agar supaya otopsi itu harus berjalan dengan dengan jujur, transparan. Dan Pak, dan tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Ini yang paling penting, Pak. Ya. Oke Pak, ini kan harapan Pak Jeffrey sebagai pegiat LSM, kemudian juga sangat peduli dengan rakyat. Kebetulan Kapoldanya kalau nggak salah baru nih,
Pak Nana Sujana ini, belum lama gitu ya. Apa harapan Pak Jeffrey? Kami masih menaruh harapan kepada Pak Kapolda untuk segera mengusut. Karena kami tahu bahwa Pak Kapolda juga punya concern untuk bagaimana menuntaskan masalah ini. Ya, begitu. Jadi kami berharap agar supaya secepatnya masalah ini dituntaskan, begitu. Ya. Kalau tidak, kami mengundang, kalau boleh, Kompolnas maupun dari Mabes maupun dari Komnas HAM untuk turun juga untuk melakukan investigasi agar supaya menimbulkan lagi suatu kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu. Ya. Masyarakat sekarang kan mereka sudah berpikir, wah sudah begini, kita sudah dijanjikan begini, harus begini, tidak. Tetapi ternyata kenyataannya dari tahun 2019 sampai sekarang ini masih tak berlangsung kegiatan di sana. Nah, ini kejadiannya kan sebelum Pak Kapolda yang baru ini. Tapi saya yakin Pak Kapolda baru sudah mendengar karena sudah ada berita-berita yang malah level nasional sudah diangkat ke publik. Nah, selama jabatan dari Kapolda yang baru ini ada tindakan nyata nggak dari Polda terhadap kegiatan dari BDL ini? Begini Pak, kami mendapat informasi juga kemarin itu beberapa bulan lalu itu sudah ditempatkan aparat di sana, Brimob, gitu. Selama 3 bulan itu memang tidak ada kegiatan. Oke. Tetapi ketika Brimob itu tertarik, mereka masuk lagi. Oke. Ini kan sangat, waduh, gimana ini? Pelecehan terhadap hukum, Pak ya? Iya. Wah, kami sangat prihatin dengan keadaan ini. Ini Brimob dari Polda atau dari Polres, Pak? Dari Polda. Brimob ya? Dari Polda. Itu informasi yang kami terima. Iya. Oke. Jadi ini kelihatannya mudah-mudahan ini Pak Kapolresnya mendengar ini adalah suara daerah dan saya akan angkat ya ke level nasional karena ini akan menjadi trigger bahwa kejadian serupa mungkin terjadi di tempat lain, Pak Jeffrey. Ya, jadi ini yang harus kita hindari. Nah, saya berikan kesempatan pada Pak Jeffrey untuk ini katakanlah kadang-kadang postingan saya sering dilihat oleh Presiden dan Pak Kapolri juga. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Pertama, kami mengharapkan agar supaya benar-benar penegakan hukum itu harus selalu menjadi panglima di negeri kita ini. Ini harapan kami. Karena ketika hukum itu tidak dilakukan secara benar, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran dan pelanggaran itu melahirkan lagi pelanggaran-pelanggaran yang baru. Karena itu kami sangat salut dengan sebenarnya apa yang selalu dikumandangkan oleh Bapak Presiden kita untuk supremasi hukum. Nah, ini memang kami mengharapkan agar supaya benar-benar ini kita tegakkan. Karena hancurnya negara ini oleh karena apa? Karena supremasi hukum tidak ditegakkan. Orang yang sudah nyata-nyata salah dibenarkan, yang benar justru disalahkan. Ini yang sering kita lihat, wah, memprihatinkan kita semua. Dan kami selalu mengharapkan agar supaya penegakan hukum ini masih tetap harus menjadi prioritas di negeri kita ini. Agar supaya Indonesia ini benar-benar sebagaimana apa yang dikatakan Indonesia tangguh betul-betul akan tangguh. Gitu. Pak Jeffrey, terima kasih. Ini sangat memberikan suatu informasi yang sangat baik, pencerahan buat kita semuanya. Dan ini mudah-mudahan harapan Pak Jeffrey ini dengar oleh para policy maker di negeri ini agar kejadian yang khususnya di Kota Mabagu ini segera diselesaikan dan tidak terjadi lagi di tempat-tempat yang lain karena ini benar-benar mengusik rasa keadilan. Yang pertama, yang kedua memang yang tadi Pak Jeffrey sampaikan bahwa ada indikasi kuat ada perlindungan terhadap kegiatan illegal mining di sana dan yang mengenaskan adalah ada pelecehan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Ini negara hukum ini harus menjadi panglima. Ini kita mohon kepada komitmen kepada pemerintah untuk menegakkan kembali seperti harapan Pak Jeffrey. Tapi Pak Jeffrey, saya akan suarakan, saya bantu suarakan, kita sama-sama berjuang untuk masyarakat. Jadi konflik internal BDL silahkan diselesaikan di internal mereka. Tapi concern kita adalah bagaimana hukum ini dijalankan, peraturan ini dijalankan, dan tidak ada perlindungan dari aparat negara kepada orang-orang yang melakukan kegiatan ilegal. Begitu Pak Jeffrey? Satu lagi Pak, harapan kami. Siap. Agar supaya tidak ada lagi korban-korban yang terjadi, khususnya dari masyarakat. Jangan ada yang korban lagi. Ini.
Karena Baik. itu kami mohon ada perlindungan hukum terhadap mereka. Siap Pak. Baik Pak Jeffrey, terima kasih. Saya titip masyarakat di Kota Bambaku dan Sulut kepada Pak Jeffrey dan kawan-kawan, tolong dilindungi, tolong disuarakan. Ya. Karena kalau tidak ada keberanian seperti orang seperti Pak Jeffrey, ini nggak didengar oleh pusat Pak. Jadi kami akan senang hati bekerja sama dengan siapapun dari daerah. Kalau ada kegiatan-kegiatan di daerah yang bisa kami suarakan, kami akan suarakan. Pak Jeffrey, terima kasih. Terima Saya kasih. berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Jeffrey ini ada dampak positif, ada perbaikan, dan yang paling penting ada perlindungan hukum kepada masyarakat. Ya, itu. Sana, itu yang paling utama. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat Indonesia, barusan kita mendengarkan wawancara saya langsung dengan Pak Jeffrey Masih, sangat mengenaskan. Apa yang saya katakan di awal bahwa ada indikasi kuat kerjasama antara pengusaha hitam dan aparat kepolisian setempat, ini aromanya kuat, seperti yang dikatakan Pak Jeffrey tadi. Meskipun saya dan Pak Jeffrey tidak mempunyai bukti yang kuat, tapi keanehan-keanehan ini membuat kita bertanya-tanya. Akal sehat kita tercabik-cabik kalau kepolisian setempat mengatakan tidak ada kerjasama kong kali kong yang permufakatan jahat di sana. Untuk itu saya mohon kepada aparat kepolisian setempat dan Kapolda yang baru, Pak Nana Sujana, beliau dulu Kapolda dari Metro Jaya, diberhentikan karena dianggap tidak berbuat apa-apa pada saat terjadi kerumunan yang diakibatkan kedatangan Rizik Syihab. Nah, sekarang saatnya Pak Nana membuktikan komitmennya untuk memberantas di dalamnya sendiri. Kalau terjadi kerjasama jahat antara oknum-oknum kepolisian setempat dengan pengusaha hitam. Dan yang membuat saya miris, ini pengusaha dua ini, YT dan JI ini, konon sudah dijadikan tersangka. Kenapa tetap dibiarkan gitu? Ini tanah negara, tidak ada izin, ditambang secara terbuka. Kerugiannya berlimpah-limpah, otomatis tidak ada pajak di sana, masyarakat tidak mendapatkan manfaat. Mosok didiamkan Pak Nana? Monggo berbuat sesuatu. Saya akan suarakan ini sampai ke pusat, sampai Pak Nana berbuat sesuatu. Karena apa? Saya tidak terlalu ingin tahu masalah internal dari PT yang menguasai lahan itu. Tapi yang paling membuat saya peduli adalah sudah terjadi konflik horizontal. Sudah ada korban jiwa. Sampai berapa lagi korban jiwa yang harus kita hadapi kalau ini dibiarkan terus-menerus? Negara ini negara hukum. Hukum menjadi panglima, konon begitu gitu. Jangan sampai aparat kepolisian setempat di Sulawesi Utara mencoreng-moreng, mempermalukan institusi Polri yang kita banggakan. Itu yang penting. Saya percaya dengan komitmen Kapolri, Kabar Reskrim dan seluruh aparat kepolisian, tapi jangan sampai ada oknum-oknum setempat yang membuat wajah manis, wajah berwibawa, wajah yang penuh kehormatan dari institusi Polri dipermalukan atau tercoreng karena ulah oknum-oknum di daerah. Untuk itu, samping Pak Nana Sujana, Kapolda Sulut, saya juga mohon kepada Kapolri untuk kembali menegaskan tekadnya untuk memberantas calo-calo begini ya. Calo masalah mungkin melibatkan oknum, melibatkan pengusaha setempat, jangan terjadi lagi. Masyarakat ini sudah lelah. Saya bersuara karena ini sudah menjadi isu nasional, sangat memalukan sekali. Konflik pertanahan seperti ini terus dan terus terjadi lagi. Ada pengusaha ilegal terus terjadi lagi. Dilindungi dan dilindungi oleh siapa? Udah aparat keamanan. Ini kan mencabik-cabik rasa keadilan masyarakat gitu. Tolonglah Kapolri, tolonglah Kapolda, Kapolres juga, jangan bermain-main dengan hukum. Negara ini berdaulat oleh rakyat. Rakyat harus dilindungi, bukan pengusaha hitam. Kembalikan hak rakyat
kembalikan kehormatan rakyat, jangan sampai mereka tidak nyaman di kampung sendiri dan dibiarkan para mafia-mafia pertambangan ilegal ini terus merajalela. Saya menunggu sikap tegas dari Pak Kapolda Sulut untuk menindak secara tegas aparat yang bermain-main dengan hukum di Kota Mabagu. Mudah-mudahan ini menjadi suara yang didengar oleh Pak Kapolda dan aparat kepolisian setempat. Semata-mata tujuan saya hanya satu, sama-sama menjaga Indonesia. Itu concern saya. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan kejadian mengenaskan terbunuhnya satu orang akibat konflik horizontal di lahan yang dikuasai PT Bulawan Daya Lestari di Kota Mabagu, Sulawesi Utara. Dan ini sudah berlangsung lama, illegal mining, dan ada pembiaran oleh aparat setempat. Dan indikasi ini sangat terlihat kuat dan jelas. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian publik dan tidak ada pembiaran lagi. Terakhir, saya mengharapkan Anda untuk tetap menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskam.